Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Mutiara Bulan TVRI Bengkulu tentunya. Kita masih bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Ustadz Zulfahmi Siregar tentunya, dengan tema kita mengenai amalan bulan di malam nuzul Quran tentunya. Nah, tadi sudah dijelaskan ada beberapa amalan yang harus kita lakukan di bulan di malam nuzul Quran tentunya. Yang pertama tadi yaitu mengenai baca Al-Quran. Kemudian kita lanjutkan kembali untuk amalan-amalan apa saja yang mungkin dapat kita laksanakan di malam nuzul Quran. Silakan Pak Ustadz. Baik para pemirsa TVRI, saudaraku dimanapun berada. Jadi yang pertama tadi amalan kita yang dianjurkan, ya, yang pernah dicontohkan oleh para nabi, para ulama-ulama kita di malam-malam nuzul Quran, malam nuzul Quran utamanya adalah ataupun malam-malam Ramadan lah, sebutlah ya. Jadi banyak membaca Al-Quran, itu anjuran itu ya, anjuran banyak membaca Al-Quran. Nah, karena di samping tadi dia banyak sekali keutamaan yang kita dapat, ya, kita juga nanti di padang mahsyarnya Allah, Al-Quran ini akan memberikan pertolongan untuk para pembacanya. Dalam sebuah hadis disampaikan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang memberi syafaat, pertolongan bagi para pembaca-pembacanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau sekedar tadi mengenal kitab kita itu sekedar namanya Al-Quran, kita tahu kenal kita dengan kitab kita, tapi kita untuk membacanya ini agak susah, tidak menyiapkan waktu untuk kita bercengkrama, berteman dengan Al-Quran, ya dia tak akan membawa pertolongan deh. Bahkan banyak yang jauh dari Al-Quran ya Pak Iya, Ustadz, jauh dari Al-Quran. Hanya pajangan saja di rumah seperti itu. Ya nauzubillah min zalik. Jadi kitab itu ya kita ya sudah mengenal kitabnya. Kita sudah berada di dinul haq yang menurut keyakinan kita. Kita sudah berada di agama yang kita yakini kebenarannya. Kitab suci kita adalah Al-Quranul Karim. Mari kita berpedoman dengan itu. Kita membaca Al-Quran itu, ya, kalau bisa nanti kita bisa mentadabburinya. Nah, maka yang kedua ini daripada amalan yang memang harus kita lakukan di malam nuzul Quran adalah mentadabbur Al-Quran. Mentadabbur Al-Quran, apa ya, itu Pak Ustadz? Baik, jadi kalau sekedar kenal kitabnya, kita yakin kita bahwa kita orang Islam. Kalau ditanya kitabmu apa mas? Al-Quran, ya Islam. Tahu kitabnya. Nabinya siapa mas? Nabi Muhammad. Tuhanmu siapa mas? Ya Tuhan ini kadang-kadang yang bingung dia. ya bagi kita insya Allah yang tauhidnya yang sudah mantap, ya, segala ini yang kita lihat ini ciptaan Allah. Kita ini ciptaan Allah. Maha pencipta itu Allah. Tuhan kita yang telah menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi dan segala isinya. Masiwallah, nah itu kita akui bahwa segala ini berarti ciptaan. Kita mengenali siapa Tuhan. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Nabi Muhammad? Apa kitabmu? Al-Quran. Nah gitu juga nanti pertanyaan dalam kubur pun ditanya Al-Quran kita. Jadi artinya kita kembali ke masalah amalan kita mentadabbur Al-Quran tadi, bahwa ketika kita bisa membaca Al-Quran, sekedar membaca, tetapi tidak mau berusaha untuk memahami setiap kalimat-kalimat Al-Qurannya. Nah, di sini makna mentadabbur ini di sini mas. Memahami kalimat-kalimat yang ada dalam kitab suci kita Al-Quran itu. Jadi memaknainya. Setelah kita paham, ya sudah ejawantahkan, amalkan. Nah kalau kita sekedar bisa baca kemudian tidak tahu kita maksud daripada apa yang kita baca, rasanya masih kurang pas. Betul. Jadi bukan hanya membaca saja. Bukan sekedar membaca. Ini makna mentadabbur nih. Jadi seperti umpama kita mengenal satu surat dari awal lah, surah Al-Fatihah. Ini surat yang senantiasa kita baca, mas, setiap hari kita baca. Kalau surat wajib saja
4 rakaat 8. Kalau 4 rakaat itu 4 kali kita membaca surah Al-Fatihah ini. Kalau yang 3 rakaat 3 kali kita baca. Tanpa sholat sunnah berapa kali kita baca? Kita ulang-ulang ini. Surah Al-Fatihah. Nah, Sab'ul Mathani katanya kan, 7 ayat yang diulang-ulang ya. Jadi diulang-ulang tapi tidak paham apa maknanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekedar baca, mungkin sekedar baca, banyak orang yang sudah bisa baca. Tetapi memahami makna hamdun itu makna astina, pujian. Segala jenis puji hanya milik Allah Tuhan sekalian alam. Jadi ketika ada suatu pujian ke kita dipuji orang mungkin, berarti pujian harus dikembalikan kepada Allah. Karena pujian milik Allah. Nah, ini salah satu contoh memahami ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau orang umpamanya tidak memahami, kalau dipuji orang ada yang sombong loh. Betul. Takabur lagi kan. Wah, merasa dia sudah di atas angin, sudah diangkat dikit kedudukannya di mata manusia. Naik pangkat, mencari kemuliaan dalam pandangan zahir manusia, tapi tidak berusaha berjuang mencari kemuliaan pangkat di mata Allah. Cukup Allah yang maha menilai. Terkadang dipuji orang, ini kalau tak memang. Tapi kalau sudah paham tadi, alhamdulillahirabbil alamin, dipuji orang kah atau bahkan dicaci, difitnah, diejek orang, tetap saja kembalikan ke Allah kan gitu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanur Rahim, pengasih penyayang. Allah itu maha pengasih, Allah maha penyayang. Kasihnya tidak terbilang, sayangnya tidak terbilang. Kasih tak pilih kasih, sayang tidak terbilang. Itu makna Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Kalau di dalam tafsir kita baca ada yang menyebutkan bahwa Rahmannya Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim beda maknanya. Ar-Rahman, kasih sayang Allah itu tanpa pilih kasih. Baik yang patuh taat kepada Allah atau bahkan orang yang maksiat kerjaannya setiap hari kepada Allah, itu apa yang dia lakukan dia dapat tuh. Dia ada sholat tapi rezekinya melimpah. Ya toh? Dalam pandangan zahir ini orang tidak pernah taat nih sama Allah, tapi kok ini hidupnya kok enaknya dalam pandangan zahir manusia kan. Nah, ingat itu adalah bisa saja dikasih Allah pun istidraj. Bagi orang yang memahami makna Al-Quran, mentadabbur, memahami makna-makna Al-Quran ini, ya sudah dianggap saja. Orang yang dapat nikmat tapi dia semakin jauh dari Allah, berarti nikmat itu bukan nikmat namanya, tapi musibah. Tapi kalau Ar-Rahman Ar-Rahim tadi itu satu nikmat saya. Nikmat itu jumlahnya 99. Yang ini nanti hanya diperoleh, didapatkan untuk orang-orang yang beriman saja di padang mahsyarnya Allah. Ar-Rahman semua orang dikasih, mau orang yang taat, yang patuh, mau dapatkan oleh. Tapi itulah bedanya bagi kita yang memang kita belum paham, belajar kita memahami ayat-ayat Al-Quran itu, mentadabbur ayat-ayat Al-Quran itu. Baik, itu sedikit. Baik, pemirsa di rumah, itu dia tentunya untuk yang kedua ya, untuk amalan yang kedua, amalan di malam Nuzul Quran yang dapat kita lakukan. Yang pertama baca Al-Quran, yang kedua mentadabbur Al-Quran, yaitu memahami ayat-ayat Al-Quran. Nanti kita akan lanjutkan tentunya untuk yang ketiga dan keempat, untuk hal-hal ataupun juga amalan-amalan yang kita lakukan di malam Nuzul Quran. Kita kembali jeda iklan terlebih dahulu bersama kami di Putar Ramadan TVRI Bengkulu.